Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Terima kasih ya sudah bergabung di acara live IG saya. Semoga acara sore hari ini bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang masih penasaran, yang masih ingin tahu lebih jauh tentang pengelolaan kinerja menggunakan PMM. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Dari mana aja nih Bapak Ibu semuanya? Coba nulis nih dari daerahnya masing-masing supaya saya bisa tahu dari mana aja. Hadir, Mbak Misa Rizky hadir, Mbak Anita Fitri, iya selamat datang. Kabupaten, banyak sekali semua hadir. Kota Bogor, hai Kota Bogor, semua sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih. Oh ya Bapak Ibu semuanya, acaranya kan dikasih nama ngopi ya. Jadi sebenarnya ngopi itu ada sejarahnya loh. Saya ini penggemar berat kopi. Ya, setiap saya acara live ngopi, saya juga ditemani kopi. Nah kebetulan sore hari ini saya baru dapat kiriman kopi dari Bapak Ibu Kepala Balai. Yang baru datang yang saya buat ini yang saya buat ini adalah kopi dari Aceh Gayo. Langsung dibawakan oleh Ibu Kepala BGP Aceh. Jadi Aceh Gayo itu ada ya, Aceh Utara. Kemudian di situ ada namanya Gunung Salak. Jadi Gunung Salaknya bukan di Bogor, ini yang di Aceh Utara. Nah, saya paling suka kopi itu yang tanpa gula. Kalau yang sekarang di sini nih ya, ini kopi dengan metode prosesnya namanya V60. Nah, saya suka kopi pahit. Kenapa kopi pahit? Nah, ini ada filosofinya. Jadi saya selalu minum kopi pahit dengan berbagai metode. Jadi kalau di sini nih ya, ini koleksi kopi saya. Jadi memang saya suka kopi lokal. Ada yang menggunakan cara V60, ada siphon, ada Japanese kalau yang suka es. Nah, kenapa kopi pahit nih? Sebelum kita mulai tanya jawab dan diskusi tentang topik kita hari ini tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui PMM, saya mau kasih satu filosofi kopi. Jadi, kenapa saya suka kopi pahit? Karena pahit itu ternyata bisa dinikmati. Pasti yang ada di sini teman-teman nih, para Bapak Ibu guru, nggak semuanya suka kopi pahit kan? Ibu-ibu pasti sukanya kopi kekinian, pakai susu, latte, cappuccino gitu ya. Kalau saya suka kopi pahit karena ternyata kepahitan itu bisa dinikmati. Jadi kalau Bapak Ibu yang belum selesai bikin perencanaan kinerjanya, pahit kan hidup ini rasanya, harus dinikmati. Kenapa? Karena sebenarnya pahit itu soal persepsi, menjadi manis itu hanya soal waktu. Yang kedua nih, arti kepahitan, kalau kita bisa menikmati kepahitan, maka kita akan mudah mensyukuri manis. Makanya gula itu sedikit saja itu sangat berarti. Jadi ketika kita dalam situasi pahit, maka ingat bahwa sedikit saja nikmat yang diberikan Allah pada kita itu pantas sekali kita syukuri. Itu kira-kira filosofi hari ini untuk kopi. Nah Bapak Ibu, ya nanti diingat-ingat ya. Oh ya, Tenggarong hadir. Halo Tenggarong, Assalamualaikum. Jauh banget ya dari Tenggarong, senang sekali Bapak Ibu dari Tenggarong bergabung di sini. Banjarmasin juga hadir, saya baru saja pulang loh dari Banjarmasin. Luar biasa. Mana lagi nih? Mana lagi? Nanti yang status P, nanti lagi ya, itu untuk 2 minggu lagi. Kita ada live IG untuk P3K. Syaratnya harus ikut ini. Kalau ikut ini besok tak jawab pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semua, Jambi, halo Jambi, Assalamualaikum. Sehat-sehat ya Bapak Ibu guru di Jambi, semangat. Apalagi yang sudah selesai buat SKP-nya, tinggal siap-siap untuk pelaksanaannya dan penilaiannya. Kita masih punya waktu nih, 1 bulan sampai 6 bulan sampai Juni untuk memenuhi semua kewajiban yang harus Bapak Ibu guru penuhi. Nggak harus sekarang, masih ada sampai Juni. Bapak Ibu yang saya hormati, dari BGP Kaltim, halo Bu Kepala BGP Kaltim,
I love you Bu. Kan Bu Guru, Bu Kepala kasih love ya, I love you Bu. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, ini hari ini topik yang sangat menarik, yang sedang panas, yang sedang hot, yang sangat ditunggu oleh Bapak Ibu Guru terkait dengan pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Bagi Bapak Ibu Guru semuanya, kepala sekolah yang masih ada pertanyaan, juga pengawas loh, nanti pengawas juga akan terlibat di sini. Yang masih ada pertanyaan, masih ingin mendapatkan pencerahan lebih lanjut tentang penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, boleh nulis pertanyaannya langsung. Nanti saya akan langsung jawab, gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan sampaikan terlebih dahulu bahwa saat ini sudah diluncurkan pengelolaan kinerja pada PMM. Jadi ini bukan hal baru, pengelolaan kinerja. Untuk ASN, seluruh Indonesia itu harus loh membuat SKP, ya enggak? Jadi sebelum ada pengelolaan dengan PMM ini, Bapak Ibu juga sudah wajib buat SKP. Nah, ini sebenarnya yang sekarang lagi dibuat, itu adalah alat bantu yang tujuannya adalah memudahkan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karir Bapak Ibu guru sendiri. Dan ini tujuannya untuk apa? Tentu untuk peningkatan kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik sejalan dengan kurikulum Merdeka yang sekarang diimplementasikan. Nah, fitur pengelolaan guru dan kepala sekolah ini juga telah terintegrasi di layanan e-kinerja yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi Bapak Ibu di seluruh Indonesia ya, yang masih harus ngisi 2 itu keliru. Bapak Ibu cukup ngisi 1 saja. Di PMM nanti data Bapak Ibu sudah terintegrasi di e-kinerja. Jadi Bapak Ibu, kabar yang membanggakan buat Bapak Ibu guru nih, sebagai guru harus bangga. Mengapa? Gini ya, jabatan fungsional itu kan banyak di seluruh Indonesia. Nah, JF Guru itu baru satu-satunya yang sudah mempunyai pengelolaan kinerja berbasis pada kinerja Bapak Ibu guru sendiri. Dan Kemendikbudristek juga sudah membuat surat edaran bersama, ngobrol dengan BKN, sehingga cukup di PMM, yang mana itu semua rekam jejak Bapak Ibu di pembelajaran itu sudah ada, nggak perlu nyari kemana-mana, sudah ada di situ. Kita boleh melakukan pengelolaan kinerja kita sendiri di PMM, dan Bapak Ibu tidak perlu lagi ngisi di e-kin, tapi datanya sudah langsung ke sana, sudah ada langsung mengalir di e-kinerja. Nah, Bapak Ibu gitu ya, jelaskan. Jadi ini sebenarnya kami ini prihatin kalau sebelumnya Bapak Ibu guru kan dibebani dengan tugas administrasi yang banyak sekali, ya kan? Nah, sejak ada pengelolaan kinerja ini cukup centang-centang di PMM. Gak perlu lagi nyari-nyari dokumen, scan, nyari-nyari itu, ya cukup centang-centang, gak perlu nyetak juga. Jadi sudah terekam semua yang Bapak Ibu buat itu ada di PMM. Nah, Bapak Ibu, dengan hadirnya sistem baru ini, Bapak Ibu pasti juga memiliki banyak pertanyaan ya, untuk bisa beradaptasi, bahwa memang hal baru itu memang harus membutuhkan penyesuaian. Bapak Ibu jangan cepat menyerah atau cepat kesel. Namanya ASN kan memang begitu ujiannya ya. Jadi pasti banyak sekali pertanyaan. Nah, saya juga sudah baca nih pertanyaan-pertanyaan yang tersebar yang ada di akun IG saya, dan ini sudah saya kelompokkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan saya berusaha jawab. Semoga jawaban ini bisa memberikan kepuasan buat Bapak Ibu dan memahami lebih jauh. Contohnya pertanyaannya begini nih. Kalau yang masih ada pertanyaan lain boleh loh langsung ditulis. Nanti langsung saya jawab. Tanya contohnya gini. Mengapa guru dan kepala sekolah diarahkan untuk mengisi pengelolaannya di PMM? Kenapa? Ya, jawabannya ya kita yakin ya Kemendikbudristek ini bahwa guru yang profesional itu adalah kunci keberhasilan pembelajaran. Meningkatnya kualitas itu ya dari guru. Keberhasilan semua transformasi yang kita lakukan itu ya dari guru itu sendiri. Nah, kami ingin menghadirkan pengelolaan kinerja yang mendorong
pengembangan kompetensi, peningkatan kinerja, hingga bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan kepala sekolah. Lalu apalagi? Nah, untuk mewujudkan itu ya kita sudah ngobrol nih dengan BKN. Dan BKN sangat terbuka dengan apa yang sudah kita lakukan saat ini, karena tentu akan membantu BKN juga mendapatkan data terbaik, data kinerja terbaik yang benar-benar mencerminkan kinerja Bapak Ibu guru. Jadi ya akan terlihat ya yang rajin, yang asal-asalan, yang produktif, yang ngajarnya bagus, itu akan terlihat dengan yang sekarang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu kalau belum pengen lebih yakin lagi, boleh baca lebih detail surat edaran bersama antara Kepala BKN dengan Mas Menteri. Di situ sudah dijelaskan bahwa mulai Januari 2024 pengelolaan kinerja bagi guru dan kepala sekolah hanya melalui PMM yang terintegrasi dengan kinerja BKN. Tidak perlu lagi ya, tadi sekali lagi nggak perlu lagi dua-dua mubazir Bapak Ibu. Satu aja sudah cukup di PMM. Dan ingat, bagi yang belum selesai sampai sekarang, kan banyak nih yang nanya, Bu, mau diperpanjang dong waktunya, saya belum selesai, internet di tempat saya jelek. Memang masih ada kesempatan Bapak Ibu. Masih ada sampai 31 Januari 2024. Tapi kabar baiknya nih Bapak Ibu, seluruh Indonesia 1,2 juta ASN, Bapak Ibu termasuk pasti yang sekarang join, itu sudah membuat perencanaan kinerjanya di PMM 1,2 juta. Jadi terima kasih ya Bapak Ibu guru yang sudah semangat melakukan pengelolaan kinerjanya di PMM. Terima kasih. Ini berarti Bapak Ibu benar-benar menyambut baik semua kebijakan yang kita lakukan. Ya memang hanya Bapak Ibu guru lah yang menjadi mitra kami ini, karena kami lakukan semuanya untuk Bapak Ibu guru. Nah Bapak Ibu mungkin sudah ada yang tanya belum nih? Kalau jangan ragu-ragu loh ya, ayo tulis aja pertanyaannya di bawah, nanti sambil saya jelaskan, sambil saya menjawab pertanyaan yang sudah masuk, saya akan jawab. Jadi ada hal yang menarik nih Bapak Ibu. Kalau dulu ya, ingat nggak Bapak Ibu PNS ya, sekarang PNS dulu kalau bikin SKP kan nulis ya manual, bikin print out, dijilid gitu kan, harus di print. Sekarang nggak perlu lagi. Jadi dengan adanya yang ada di PMM ini, tidak perlu lagi ada pengisian secara manual. Jadi proses perencanaan guru tinggal ngeklik saja, pilih-pilih. Kalau saya mau pengembangan kompetensi, apa sih yang paling cocok untuk saya, yang paling saya minati, apa sih, itu tinggal milih, ngeklik gitu ya. Jadi sebenarnya itu kami ingin ya dengan pengelolaan kinerja ini mendorong adanya interaksi. Nanti kan ngobrol dulu setelah itu dengan kepala sekolah, supaya guru itu kalau sebelumnya membuat perencanaan sendiri, sekarang itu ngobrol dulu dengan kepala sekolah. Tujuannya apa? Ada interaksi yang baik antara guru dan kepala sekolah. Jadi kami itu mendorong interaksi. Ini sudah ada pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan di sini. Bagaimana kalau P3K? Nanti kalau P3K nanti nih kesempatannya berikutnya nih. Tapi benarnya begini, untuk P3K dulu ya, P3K juga ASN. Jadi euforia bergembiranya lulus P3K sudah. Sekarang kewajiban sebagai ASN harus dilakukan. Jadi semua P3K itu adalah ASN, juga harus membuat perencanaan kinerja di PMM juga. Baik, saya akan melanjutkan informasi berikutnya. Jadi kalau terkait dengan transformasi pengelolaan kinerja ini, ada kalau Bapak Ibu guru pengen lebih detail ya, itu bisa baca juknisnya, ada di Perdirjen GTK, itu udah bisa di-download. Jadi nggak usah pusing, Bapak Ibu kan hebat semuanya. Jadi baca Perdirjennya, pahami sendiri. Kalau bingung-bingung, nanya di PGP, itu sudah ada ya. Berikutnya nih ada pertanyaan lagi, apakah benar pengelolaan kinerja menambah beban guru? Ya tentu tidak, karena
pengelolaan kinerja di PMM akan terintegrasi dengan e-kinerja, sehingga guru dan kepala sekolah hanya perlu mengerjakan di PMM saja, tidak perlu lagi 2 kali. Itu tadi sudah saya jawab. Selanjutnya kami sudah jadi selanjutnya lagi tentang RHK nih. Tadi ada pertanyaan tentang RHK ya. Jadi kami sudah mendesain nih pengelolaan kinerja ini sedemikian rupa sehingga lebih ringkas bagi guru. Ini tadi terkait dengan apakah membebani gitu ya. Lebih ringkas bagi guru dan kepala sekolah tanpa harus membuang waktu dalam proses pengisiannya. Jadi hal ini sudah didiskusikan juga dengan BKN supaya pengelolaan kinerja ini menjadi semakin relevan dengan guru dan kepala sekolah. Nah, ini terkait dengan nilai RHK nih ya, rencana hasil kerja di pengembangan kompetensi. Bapak Ibu milih, jadi kan itu ada 32 sampai 128. Itu sebenarnya tuh Bapak Ibu jangan ngejar setoran. Sekarang ini harus 128. 32 itu dalam 1 semester ya, sampai Juni. Nah, milih apa saja RHK-nya? Nah, itu Bapak Ibu tinggal perlu ngeklik, mana sih pengembangan kompetensi yang ingin saya lakukan dalam kurun waktu Januari sampai Juni. Masih waktunya sampai Juni, tidak harus selesai di Februari ini. Januari sampai Juni. Jadi kalau misalnya sudah lancar, sudah baca juknisnya dulu, sudah memahami, itu waktu untuk membuat merencanakan kinerja itu hanya 10-15 menit. Selesai. Kok saya baca siang mengajar, malam PMM sampai pagi. Ngapain Bapak Ibu? Karena sebenarnya tinggal ngeklik aja. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Fuzilian Suryani. Nama kita sama. Fuzilian Suryani. Apa kabar Ibu Fuzilian Suryani? Semoga Ibu seberuntung saya, suka minum kopi dan penuh semangat seperti saya ya, karena selalu menikmati kopi setiap pagi dan sore hari. Nah, pertanyaannya begini, guru honor gimana Bu? Itu pertanyaannya terkait dengan nilai kinerja ini ya. Ya, jawaban saya begini. Jadi bagi guru honor yang sudah memiliki akun Belajar ID, semuanya kan sudah punya ya. Kalau guru pasti punya, itu ibarat apa? Ibarat KTP. Akun Belajar ID itu KTP-nya orang Indonesia, KTP-nya warga Kemendikbudristek, itu akun Belajar ID. Nah, bagi guru honor yang sudah punya akun Belajar ID ya, dan dapat sudah dapat mengelola mengakses pengelolaan kinerja, maka boleh mencoba, tapi tidak wajib. Jadi boleh mencoba. Kalau sebenarnya kalau pengen nyoba-nyoba sebenarnya kayak apa sih kalau misi itu silahkan. Pokoknya asal punya akun Belajar ID dan sudah bisa mengakses PMM, boleh coba-coba. Tapi sunnah ya, sunnah. Jadi Bapak Ibu yang wajib itu ASN. Gitu ya Bu Suryani, semoga bisa memahami. Semangat ya, tahun ini ada seleksi SMP 3K lagi ya Bu Suryani, semoga tahun ini lulus dan jadi ASN ya, saya doakan ya, amin. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Syawal _1903. Pertanyaannya Pak Syawal, Pak Syawal dari mana ini Pak Syawal? Ayo jawab dong Pak Syawal, dari mana? Assalamualaikum Pak Syawal. Oh ya, jadi pertanyaannya jika satuan pendidikan memiliki kombel ya, kemudian siapa yang menandatangani sertifikatnya Bu? Yang kedua, bolehkah sertifikat webinar dipakai karena di RHK hanya seminar dan simposium? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali nih. Semoga buat guru-guru yang lain yang punya ganjalan yang sama ya, itu bisa mendengarkan jawaban ini. Jadi yang tanda tangan sertifikatnya adalah ketua pengelola kombel. Ada ya kombelnya, punya ketua kan ya? Ketua pengelola komunitas belajar. Sertifikat webinar boleh dipakai, dan tapi sebelumnya diskusikan dulu dengan kepala sekolah. Webinar apa sih yang diambil? Jangan asal webinar, nanti webinar untuk jualan online ya, nggak nyambung Bapak Ibu ya. Jadi webinarnya untuk bisa buka usaha dagang
some ya nggak nyambung. Jadi webinarnya apa dulu? Itu diskusi dengan kepala sekolah. Tentu webinar atau pengembangan kompetensi ini yang benar-benar mendukung pengembangan kompetensi Bapak Ibu, termasuk webinarnya yang diikuti yang harus relevan dengan tugas Bapak Ibu guru mengajar. Jadi boleh diskusi dulu dengan kepala sekolah, lalu sepakati nih apa webinar tersebut apakah sesuai dengan pengembangan kompetensi Pak Syawal, gitu ya. Jangan asal-asalan ikan sapu-sapu semua webinar dihajar sehingga bisa ketemu 100, gak ada gunanya. Yang penting webinar itu sejalan ya, menunjang kompetensi Bapak Ibu Pak Syawal sebagai guru. Nah, saya mau melanjutkan dulu sebelum menjawab pertanyaan. Jadi terkait dengan pengembangan kompetensi, ada juga nih pengembangan kompetensi pada pengelolaan kinerja itu membuat guru yang ada nih, membuat guru ini ada pertanyaan. Sebenarnya saya rangkum dari pertanyaan di IG saya. Ini yang sekarang pengembangan kompetensi sebagai salah satu pendukung dari pengelolaan kinerja ini malah membuat guru fokus kumpul-kumpul mengkoleksi sertifikat pelatihan di PMM dan melupakan tugas utama guru, yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas. Apakah benar begitu? Pertanyaannya ini banyak yang tanya begini, makanya mau saya jawab ya. Jadi sebenarnya dalam transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah, yang terpenting, ingat yang terpenting nih, itu perubahan praktek pembelajaran nanti yang akan diobservasi oleh kepala sekolah di bulan Maret. Jadi yang paling penting di antara semua ini adalah perubahan praktek pembelajaran di kelas. Inilah yang disebut dengan perubahan praktek kinerja. Ingat ya, ingat benar-benar bahwa yang utama adalah perubahan dan perbaikan praktek kinerjanya, bukan pengembangan kompetensinya. Jadi kalau di situ ada syarat pengembangan kompetensi, itu adalah sebagai bahan pertimbangan bagi kepala sekolah untuk memberikan penilaian pada gurunya sebenarnya seberapa si guru ini melakukan pengembangan kompetensi. Sekali lagi ini adalah penunjang dalam perubahan praktek pembelajaran. Maka tadi yang di awal saya sebut, ngobrol dulu apa sih yang pengembangan kompetensi yang mau diambil, apakah ini sejalan dengan praktek pembelajaran yang mau Bapak Ibu lakukan. Jadi Bapak Ibu guru dan kepala sekolah yang saya banggakan semua di seluruh Indonesia, jadi mindset dalam pengelolaan kinerja ini adalah ingat perubahan praktek pembelajaran yang akan diobservasi. Ini yang perubahan yang sangat signifikan dari sasaran kinerja pegawai sebelumnya ya. Kalau dulu memang fokusnya kan ngumpul-ngumpul sertifikat nih. Nah sekarang enggak, perubahan praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi sekali lagi itu merupakan penunjang bagi praktek pembelajaran. Dengan demikian, jangan berlomba-lomba untuk mengejar sertifikat, tapi berlomba-lombalah untuk melakukan perubahan dan peningkatan praktek pembelajaran di kelas dan juga di satuan pendidikan. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Terima kasih nih yang sudah tanya. Aduh, senang sekali saya. Berarti Bapak Ibu yang bertanya itu menunjukkan bahwa benar-benar punya komitmen untuk berkinerja maksimal untuk anak-anaknya. Nah ini ada pertanyaan yang bagus sekali oleh Abdina. Ini Abdina itu Bu atau Pak ya? Mbak Abdina ya. Bu Abdina 2021. Halo Bu Abdina. Ngajar di mana Bu? Sudah ASN ya? P3K atau PNS? Nggak penting itu status. Yang penting ASN ya. Jadi pertanyaannya, semisal RHK kita mengambil 44 poin, ternyata hanya terpenuhi 32 sesuai dengan poin minimal. Apakah ini masalah Bu? Pertanyaan Bu Abdina. Ini pertanyaan bagus sekali nih, supaya menjadikan informasi juga buat yang lain. Jadi sebenarnya tidak masalah. Jadi kalau RHK nulisnya 44, tapi pada saat nanti sampai Juni gitu kan ya Mbak Bu Abdina, itu baru tercapai 32 gitu, tidak masalah karena pemenuhan poin pengembangan kompetensi
adalah 32, itu sesuai ekspektasi. Dan ingat, pengembangan kompetensi adalah faktor yang dipertimbangkan, bukan dinilai. Centang aja sudah 32. Yang terpenting sekali lagi, perubahan praktek kinerja di sekolah. Jadi nggak usah berlomba-lomba untuk berlomba-lomba untuk ngumpulin sertifikat. 32 saja sudah cukup, dan itu sudah memenuhi syarat. Nah, saya lanjutkan terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, tadi masih nyambung dengan yang sebelumnya. Jika pengumpulan sebanyak-banyaknya pengembangan kompetensi bukan tujuan, seperti tadi saya sampaikan, dari pengelolaan kinerja, bagaimana sih sebenarnya esensi pengembangan kompetensi dalam pengelolaan kinerja yang sekarang? Nah, ini berarti saya bilang ya, yang paling penting praktek pengembangan kompetensi, pertimbangan. Lalu sebenarnya apa pengelolaan kinerja ini? Bedanya dengan yang sebelumnya ya. Jadi saya kembali mengingatkan bahwa pengembangan kompetensi itu merupakan salah satu aspek dalam rencana hasil kerja atau RHK. Sedangkan RHK itu sendiri banyak aspeknya, ada beberapa aspek yang ini dapat dilihat di dokumen hukum lah, di dalam Perdirjen ya 7607, atau dapat dilihat di Juknis tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Jadi pengembangan kompetensi itu hanya salah satu, dan perlu saya tekankan bahwa RHK tentang pengembangan kompetensi itu lebih detailnya. Kalau Bapak Ibu ingin penasaran nih, ingin tahu lebih detail, itu bisa dilihat di Perdirjen tersebut atau di Juknis tersebut di pasal 14. Di situ apa saja sih pilihan-pilihan yang dapat dipilih oleh guru dan kepala sekolah untuk pengembangan kompetensinya. Gitu ya. Lalu pertanyaannya, gimana cara milihnya? Simple sekali. Jadi ada beberapa aspek yang bisa dipertimbangkan untuk memilih RHK untuk pengembangan kompetensi ya. Yang pertama, kalau mau pengembangan kompetensi ya sesuai dengan minat Bapak Ibu dong, ya kan? Sesuai minat kita. Yang kedua nih, harus realistis. Makanya tuh waktu pada awalnya harus mikir nih, kemampuan saya sampai Juni itu yang fokus dalam pembelajaran tapi tetap melakukan pengembangan kompetensi itu apa? Yang realistis, yang dapat dilakukan selama 6 bulan. Jangan isi 100. Tetapi beban mengajar Bapak Ibu juga banyak. Jadi yang realistis tuh berapa dan apa dalam 6 bulan ke depan yang dapat dilakukan nih sampai di Juni. Kemudian variatif. Jadi jangan terus semuanya webinar gitu ya. Anda dapat milih beberapa variasi dari RHK yang tentunya realistis dan sesuai dengan minat Anda. Jadi lalu RHK-nya itu apa saja sih? RHK dari pengembangan kompetensi ini bermacam-macam. Misalnya nih Bapak Ibu yang jadi jawarannya PMM, yang sering melakukan pelatihan mandiri gitu ya. Jadi pelatihan mandiri di PMM misalnya itu menjadi peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek dan menengah di bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan. Apalagi partisipasi dalam seminar, lokakarya, konferensi, simposium, studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Apalagi peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah, atau peserta berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh Kombel. Jadi banyak banget kan pilihannya. Jangan terus, kalau saya baca itu siang ngajar, sore sampai malam webinar aja. Enggak, karena banyak banget pilihan. Bahkan apa yang selama ini sudah Bapak Ibu kerjakan loh, itu bisa menjadi bagian ragam dari RHK. Jadi sekali lagi saya ingatkan ya Bapak Ibu, poin penting dalam pengembangan kompetensi bukan konversi angka kredit. Jadi ngumpulin angka kredit, bukan. Poin pentingnya adalah itu tadi yang angka kredit yang tadi berbagai macam itu adalah penunjang untuk guru dan kepala sekolah melakukan praktek kinerja. Jadi yang perlu diingat bahwa untuk memenuhi ekspektasi atasan hanya memerlukan 32 poin. Tidak harus sampai 128. 32 poin itu sudah cukup. Yang penting poin yang Bapak Ibu lakukan adalah minat dan kemampuan untuk mengerjakan. Bukan banyaknya,
mampu nggak sih dalam perencanaan itu, kalau misalnya pengen banget 40 boleh, tapi kira-kira diukur dulu mampu nggak dalam 1 tahun sampai Juni itu mengerjakan, gitu ya. Gitu Bapak Ibu, udah jelas kan? Ngopi lagi dulu, seruput ya. Bapak Ibu juga yang belum bikin kopi, ayo bikin kopi. Mari kita beradu kopi dari masing-masing daerahnya. Tidak ada kopi yang tidak enak dari seluruh penjuru Indonesia. Saya sudah coba semuanya. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan bagus sekali dari Joanna Mars. Ibu Joanna, apa kabar? Semoga Bu Joanna sehat selalu, penuh semangat menyelesaikan penilaian perencanaan kinerjanya ya Bu ya. Pertanyaannya begini. Dari BKN maupun Dinas Pendidikan belum ada juklak petunjuk pelaksanaannya. Apakah kita tetap mengisi RHK melalui PMM? Karena kita mau mengisi, tapi dari BKN dan BKD maupun Dinas Pendidikan belum ada juklaknya. Bagaimana Bu? Ya, pertanyaan bagus nih. Ini pertanyaan mungkin mewakili Bapak Ibu guru yang lain yang seluruh Indonesia yang sekarang sedang bingung, lagi nunggu juklak gitu ya. Jadi saya ingatkan, hanya di PMM. Kata siapa nggak ada juklak? Sudah saya ingatkan berkali-kali, kita sudah punya surat edaran yang nggak harus diberi label juklak begitu kan ya. Ada surat edaran ya, itu surat edaran Mendikbudristek. Ada juga Juknis ya. Juknis itu kalau dibaca itu sudah sangat detail Bapak Ibu, tinggal mengimplementasikan saja. Juknis tentang pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah semua ada di paket informasi yang sudah tersebar. Jadi kita sudah ada paket informasi yang sudah tersebar. Nah, Bapak Ibu guru yang masih bingung, dari seluruh provinsi di seluruh Indonesia kita sudah melatih, sudah menyiapkan orang-orang hebat yang akan bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua dari Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak, dari PGB Bali. Halo, Assalamualaikum. Anak buahnya Pak Wayani ya juga menyimak. Terima kasih Pak sudah bergabung. Nah, sekarang saya juga ingin memberikan penghargaan nih di kesempatan yang luar biasa ini. Saya senang sekali dan bangga dengan Pak Aji Gesang. Pak Aji Gesang, hai, Assalamualaikum Pak Aji Gesang. Semoga Pak Aji Gesang menjadi motor di daerah Bapak ya. Saya kasih kata-kata yang paling menarik dari Pak Aji Gesang gitu adalah, yang terpenting adalah perubahan praktek pembelajaran di kelas, observasi oleh Kepsek dan pelaksanaannya. Hebat Pak Aji. Jadi kalau saya jadi penilai Bapak juara nih karena Bapak bisa langsung menangkap pesan saya yang saya sampaikan pada sore hari ini. Jadi yang penting adalah pembelajaran di kelas ya, yang akan diobservasi oleh kepala sekolah. Saya mau lanjutkan lagi seperti sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang sekarang muncul di layar saya ini. Apakah bukti dukung pengembangan kompetensi harus selalu dalam bentuk sertifikat? Ini banyak banget pertanyaan semacam ini. Saya mau jawab nih Bapak Ibu bahwa bukti dukung dalam variabel pengembangan kompetensi perlu digarisbawahi bahwa bukti dukung hasil belajar ASN itu tidak hanya dan tidak harus dalam bentuk sertifikat. Itu kalau mau detailnya sih ada di perjanjian tersebut ya. Itu terdapat jenis-jenis RHK beserta bukti dukung yang dibutuhkan gitu ya. Misalnya di sini misalnya telah disepakati nih antara Bapak Ibu guru dengan para kepala sekolah akan membutuhkan penguatan kompetensi pedagogi melalui pelatihan mandiri gitu ya. Maka tentu bukti dukungnya adalah sertifikat gitu. Lalu kalau ada kesepakatan nih, kalau menurut Pak Kepala Sekolah, Bapak Ibu ini perlu observasi terhadap praktek mengajar rekan sejawat yang sudah mencetak banyak aksi nyata di PMM gitu. Itu Pak Kepala Sekolah atau Bu Kepala Sekolah kasih ini coba observasi nih si guru si A nih yang praktek aksi nyatanya banyak gitu ya.
Ya, berarti bukti dukungnya tidak dalam bentuk sertifikat, tapi bentuknya adalah laporan. Laporannya seperti apa? Tidak ada template-nya harus begini. Pokoknya laporannya tuh tentu ini sangat sangat diserahkan kepada inovasi Bapak Ibu. Ya, jawabannya ya fleksibel banget, tidak ada template harus begini, seperti ini, isinya harus kata pengantar, pendahuluan, enggak, tidak ada kunci atau template sama sekali di sini. Jadi diskusikan juga dengan Pak Kepala Sekolah, kalau Bapak Ibu guru berarti Kepala Sekolah atau Bu Kepala Sekolah sebagai pejabat penilai, apa yang Anda perlu tulis dalam laporan, karena kan yang menyarankan untuk melakukan observasi Kepala Sekolah ya. Jadi macam-macam tergantung rekomendasi atau saran dari Kepala Sekolah. Apa itu tadi, laporan tadi, observasi tadi bentuknya apa gitu. Gitu Bapak Ibu, semoga bisa menjawab ya pertanyaannya ini dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam terkait dengan bukti dukung tadi, saya ingin kembali menegaskan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa jangan hanya fokus memikirkan tentang jumlah, tentang nilai atau teknis. Ya, kita sekarang sudah bukan di era fokus jumlah, nilai dan teknis. Di sini setiap ASN, guru dan kepala sekolah gitu ya, diberi kebebasan untuk memilih kira-kira bidang apa sih yang perlu saya tingkatkan. Ya, keterampilan baru apa yang perlu saya pelajari? Bagaimana cara saya melakukannya? Apa kira-kira manfaatnya bagi siswa saya nantinya? Jadi semua yang kita lakukan kan bukan untuk kita sendiri kan ya, tapi untuk membantu melakukan pembelajaran, melakukan perubahan, pembelajaran yang terdiferensiasi. Apa yang kira-kira bermanfaat untuk siswa saya? Ini yang harus jadi fokus. Jadi bukan cuman nilainya berapa, caranya bagaimana, jumlahnya, poinnya berapa gitu. Ingat ya. Jadi meskipun cakupannya itu tidak besar, kegiatannya cenderung sedikit, tidak masalah Bapak Ibu. Yang penting value dari apa yang Bapak Ibu lakukan. Yang penting adalah kompetensi yang tadi Bapak Ibu ingin wujudkan benar-benar telah terbangun dan berdampak positif untuk siswa di sekolah Bapak Ibu semuanya. Itu Bapak Ibu, ingat ya, sekali lagi semangat Bapak Ibu ya. Ini ada banyak sekali salam dari Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam semuanya. Saya senang Bapak Ibu ikut bergabung di acara sore hari ini. Oke, saya akan menjawab, akan kembali menjawab pertanyaan yang sudah terangkum di dalam IG saya ya Bapak Ibu. Ini pertanyaannya ada dulu pertanyaan dari Ibu Fitri Sabai. Ibu Fitri Sabai, apa kabar Bu Fitri? Nggak terbebani kan dengan perencanaan kinerja ini? Ya pastilah, kalau saya yakin Ibu Fitri Sabai sangat bersemangat. Kalau sudah ikut live IG seperti ini pasti butuh informasi penting, dan itu menunjukkan Ibu bersemangat untuk menuntaskan, merumuskan sasaran kinerjanya. Pertanyaannya Bu Fitri Sabai begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Untuk bukti dukung RHK observasi teman sejawat, laporannya ada bentuk bakunya Bu? Terima kasih, wassalam. Waalaikumsalam. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, observasi teman sejawat bisa mengikuti borang atau forum observasi yang digunakan oleh kepala sekolah untuk melakukan observasi. Bukti dukungnya cukup lampiran catatan hasil observasi tadi ya, dan hasil diskusi dengan guru yang diobservasi. Sederhana loh, pokoknya gampang deh. Ini kita mau buat sesuatu yang gampang buat Bapak Ibu guru, supaya apa? Fokusnya tadi ngajar. Gitu ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa puas dengan jawaban saya. Lalu ini komennya nggak ada yang
jalan seperti itu. Saya kembali menyapa Bapak Ibu guru semua di seluruh Indonesia yang sudah bergabung. Siapa nih yang baru bergabung bisa nulis di chat. Siapa yang baru aja bergabung. Ya, jadi selamat bergabung Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung. Semoga acara ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan membantu segala macam kebingungan Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan kinerja yang baru kita rilis. Ya, terima kasih Bunda, terima kasih kembali. Ini dari Ibu Rahayu. Kemudian ini ada TK Harapan Bangsa Purwosari. Assalamualaikum dari TK Harapan Bangsa. Semangat ya Bu ya buat perencanaan kinerjanya. Sudah ngopi sore belum? Kalau belum saya temenin ya. Saya mau seruput lagi kopi saya, keburu dingin. Bapak Ibu kalau kopi ini, kopi V60 ini memang nikmat sekali, agak anget-anget. Kalau yang suka dingin itu namanya metodenya Japanese. Itu pakai es bagi anak-anak muda nih. Kalau saya kan sudah berumur ya, jadi jangan minum yang dingin. Ayo kita ngopi sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya yang masih setia bersama saya di acara Ngopi bareng Bu Nunu. Acara ini khususon saya dedikasikan waktu 1 jam di Jumat sore setiap 2 minggu khusus untuk Bapak Ibu guru. Langsung saya jawab pertanyaan Bapak Ibu guru. Khususon spesial ya ini. Mau secapek apapun akan saya dedikasikan waktu untuk acara ngopi. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bagus. Halo Pak Bagus, pasti perencanaan kinerja Bapak sebagus nama Bapak. Pertanyaannya, bagaimana jika sekolah tidak memiliki kepala sekolah definitif, sedangkan PLT tidak bisa menilai atau mengobservasi pembelajaran? Bagus banget pertanyaan Bapak, karena kita punya di Indonesia itu masih banyak kepala sekolah yang tidak ada kepala sekolah definitif dan masih PLT. Ini pertanyaan ini tentu mewakili guru-guru yang lain ya, yang kepala sekolahnya belum definitif. Semoga segera definitif ya, karena pasti ada guru-guru penggerak yang ada siap untuk jadi kepala sekolah. Siapa yang akan menilai atau mengobservasi? Jadi sebenarnya semoga ini jawaban saya untuk Pak Bagus juga didengarkan oleh guru-guru lain atau kepala sekolah lain, mungkin dari PKD juga. Jadi sebenarnya tergantung mengapa PLT tidak bisa mengobservasi pembelajaran. Misalnya ya, PLT memang sedang tidak bisa melakukan observasi karena alasan kesehatan. Observasi bisa didelegasikan ke wakil kepala sekolah atau guru senior untuk melakukan observasi. Nanti atau wakil kepala sekolah atau guru senior bisa melaporkan hasilnya kepada PLT. Misalnya PLT-nya itu tidak di tempat atau sakit, atau dia karena PLT itu di sekolah lain gitu ya, dia menjadi kepala sekolah lain. Kan ada tuh satu kepala sekolah PLT di 3 satuan pendidikan gitu, dia tidak standby di situ. Pasti yang tahu hari-hari Bapak Ibu bisa didelegasikan kepada wakil kepala sekolahnya. Nanti wakil kepala sekolah bisa melaporkan hasilnya, kemudian hasilnya akan diisi oleh kepala sekolah ke dalam sistem. Gitu ya Bu ya, ya Pak Bagus. Ada lagi pertanyaan yang bagus nih. Ibu dari Ibu Novita Miska. Halo Ibu Novita Miska. Ibu ada di mana? Apakah juga sedang ngopi juga? Pasti sedang menyimak ini ya, menunggu pertanyaan yang dijawab oleh saya. Jadi pertanyaan Bu Novita Miska ini bagus sekali. Ketika sudah membuat RHK dan disetujui oleh kepala sekolah, bagaimana bila di tengah jalan kita mengikuti kegiatan yang sudah melebihi RHK? Apakah perlu berubah lagi kah SKP-nya? Tetap dinilai atau hangus Bu poinnya? Oh, pertanyaan yang bagus nih. Dan ini pasti banyak dilakukan oleh guru-guru ya. Ketika dulu waktu ngisi RHK, ternyata di dalam proses ada pelatihan yang bagus banget gitu ya. Ada webinar seminar yang bagus banget yang sejalan dengan apa yang Bapak Ibu kerjakan gitu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut jika semacam ini. Karena inti dari pengelolaan kinerja itu adalah perubahan praktik ya. Yang pelaksanaannya dilakukan dengan diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah. Jadi tinggal diskusikan saja apa yang tadi Bapak Ibu lakukan dengan kepala sekolah. Kemudian nanti kepala sekolah bisa menjadikan hasil diskusi tadi
sebagai pertimbangan untuk penambahan nilai. Jadi kan sebenarnya kan yang paling penting kan penilaian pada saat praktek ya. Kalau tadi Bapak meskipun tidak ada di dalam RHK, tapi itu benar-benar sesuatu yang membantu Bapak Ibu meningkatkan kinerja pembelajaran. Ngobrol aja dengan kepala sekolah. Nanti kira-kira yang tadi diikuti pelatihan tertentu tadi meningkat tidak kompetensinya, gitu ya. Jadi tetap ingat bahwa apa yang tadi pengembangan kompetensi tadi, apakah kira-kira berpengaruh terhadap perubahan praktek pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Itu ya, fokusnya sekali lagi nih, saya udah berapa kali tadi ngomong ya, fokusnya adalah perubahan praktek pembelajaran. Kita ingin anak-anak kita dapat belajar sesuai dengan kemampuannya melalui Bapak Ibu guru. Ya, ini ada tulisan yang sangat menarik nih dari Ibu Dewayu Anom Pratiwi. Halo Ibu Dewayu Anom Pratiwi. Aduh, tulisan Ibu sangat membahagiakan saya, apresiasi untuk Ibu ya. Karena Ibu sepakat dengan apa yang barusan saya sampaikan. Beliau menulis begini loh, sepakat Bu, bukan tentang kompetensi yang dikejar, namun bagaimana guru mengimplementasikan apa yang sudah dipelajari di ruang kelas. Ada perubahan perilaku dan perubahan pelajaran di ruang kelas. Begitu kata Bu Dewayu. Keren banget Ibu, setuju sekali dengan Bu Dewayu. Semoga semua guru juga punya pandangan dan pemikiran yang sama. Begitu Bapak Ibu guru. Ini ada, terima kasih informasinya, terima kasih juga. Ada lagi banyak dari Brebes, hadir Brebes, Garut, Jawa Barat. Oh ya, halo juga yang dari Brebes, dari Garut. Ada lagi dari mana nih yang baru bergabung? Baik, dari SMA 3 Bengkulu. Apa kabar Bengkulu? Oh, saya mau ke sana belum sempat lagi nih ke Bengkulu. Semoga di bulan depan berkesempatan ke Bengkulu, datang ke sekolah Ibu ya, di SMA 3 Bengkulu. Insya Allah. Nah, ada lagi nih yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang bukti dukung, gitu ya. Bukti dukung yang berlaku itu kapan sih? Apakah yang lalu-lalu selama ini yang sudah saya punya, yang saya masukkan ke dokumen kiper itu bisa kita unggah? Ataukah yang mana? Jadi bukti dukung yang berlaku itu yang kapan? Jadi bukti dukung yang berlaku adalah yang didapatkan atau yang dikumpulkan, yang mana untuk pengelolaan kinerja adalah bukti dukung yang didapatkan selama periode 6 bulan penilaian. Jadi kalau dulu sempat ikut berbagai pelatihan, tapi di luar periode ini tidak bisa diperhitungkan ya Bapak Ibu, itu pasti sudah bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam periode pembelajaran sebelumnya. Jadi bukti dukungnya adalah yang selama masa periode. Kalau sekarang baru buat SKP, kesempatan untuk memenuhi perencanaan RHK tadi dengan bukti dukung itu sampai bulan Juni. Itulah periode sampai Juni, itulah bukti dukung yang dapat digunakan, yang berlaku. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, masih ada waktu 6 bulan untuk memenuhi RHK Bapak Ibu semuanya. Gitu ya. Baik, ini ada pertanyaan yang bagus lagi. SMK N2 Wonosobo. Halo dari SMK N Wonosobo, apa kabar Wonosobo? Ya, semoga terus bersemangat sore hari ini ya Bapak Ibu. Di akhir pekan tetap semangat untuk memajukan pendidikan di Wonosobo. Semangat terus Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan yang bagus nih dari Ibu Yanis Sudaryani. Ibu Yanis, apa kabar Bu? Ibu sehat kan ya? Ya, semoga Ibu selalu sehat dan penuh semangat untuk mencerdaskan anak bangsa di tempat Ibu ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Yanis. Poin pengembangan kompetensi itu akan terhitung di mana jika sebagai bahan pertimbangan Ibu? Bagus banget Bu pertanyaannya. Ya, ini untuk semuanya juga, guru-guru yang lain. Jadi dalam sistem pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang baru ini yang kita pakai,
Angka kredit yang diperoleh adalah hasil penilaian kinerja secara menyeluruh. Ya, secara menyeluruh. Tapi sekali lagi yang akan menjadi fokus adalah perubahan praktek kinerja, gitu ya. Tetapi bila Bapak Ibu sudah menunjukkan upaya pengembangan kompetensi yang baik, tentu ini bisa menjadi masukan bagi atasan, dalam hal ini kepala sekolah, dalam memberikan nilai baik untuk penilaian kinerja Bapak Ibu. Jadi ya sekarang nih benar-benar berkorelasi nih. Percuma Bapak Ibu ikut seabrek pengembangan kompetensi tapi ngajarnya tetap begitu saja. Jadi yang dilihat adalah semua upaya pengembangan kompetensi tadi berdampak atau tidak dalam perubahan praktek. Kalau selama ini kan yang penting ngumpulin bukti sebanyak-banyaknya, ada bobotnya, ada kreditnya, lalu itu yang diperhitungkan. Sekarang enggak. Ini sebenarnya Bapak Ibu lakukan tuh dampaknya makin bagus tidak sih? Kalau pembelajaran terdiferensiasi sebelumnya belum bisa bagus, jadi bagus. Lalu mau melakukan evaluasi menjadi sempurna. Itu contoh dampak dari pengembangan kompetensi untuk Ibu Yanis. Gitu ya Bu Yanis ya. Semoga Ibu tetap semangat untuk melakukan pengembangan kompetensi dan fokusnya sekali lagi kepada pembelajaran ya, bukan pada upaya untuk mengumpulkan berbagai dokumen. Ada Bu Resi juga. Bu Resi apa kabar? Itu dari Karanganyar ya, Bu Resi itu tetangga. Semoga Bu Resi makin oke setelah jadi guru penggerak, segera jadi kepala sekolah, menjadi motor perubahan di Karanganyar. Semangat Bu Resi. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Damarjati Suparda. Pak Damarjati, semoga Pak Damarjati semangat terus di sore hari ini. Pertanyaannya, mohon izin bertanya, silahkan Pak Damarjati. Apakah yang melakukan observasi adalah wajib kepala sekolah atau boleh guru senior yang dulu punya sertifikat sebagai asesor PKG ketika dulu masih menggunakan sistem DUPA? Ini pertanyaan yang bagus. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ini karena jumlah guru itu sangat banyak atau karena adanya halangan, maka observasi dapat. Jadi sebenarnya tuh dalam hal ini kepala sekolah yang menjadi observer. Tapi sebenarnya ini juga bisa didelegasikan ke wakil kepala sekolah. Jika memang satu orang guru itu punya satu kepala sekolah harus mengobservasi banyak sekali orang. Gitu ya Bu. Jadi seperti ini, misalnya siapa sih yang bisa didelegasikan untuk menjadi observer? Tetap nanti laporan kepada kepala sekolah ya. Misalnya ini guru penggerak atau guru senior yang ada di sekolah. Hasilnya akan dilaporkan kepada kepala sekolah yang memasukkan ke dalam PMM-nya ya kepala sekolah. Gitu Pak. Semoga Bapak memahami. Ya, Bu Hasna, apa kabar Bu Hasna? Ini Bu Hasna yang dari Bengkulu ya, Bu Hasna. Palembang, Bu Hasna ya. Terima kasih Bu Hasna. Semoga Ibu Prof sehat, senantiasa dilimpahkan keberkahan dan kesuksesan. Amin. Terima kasih sudah ngopi bareng sehingga memudahkan guru se-Indonesia untuk bertanya. Terima kasih Bu Hasna, doa terbaiknya untuk saya. Saya juga berdoa semoga Bu Hasna selalu sehat ya. Terus semangat memperjuangkan guru-guru honor di seluruh Indonesia. Bu Hasna juga ibunya guru honor kayak saya. Semangat Bu Hasna. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, tak terasa waktu cepat sekali berlalu. Sebenarnya masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab, tapi waktu sudah memisahkan kita. Ini sudah tinggal beberapa menit lagi untuk sampai ke pukul 17. Kita sudah 1 jam nih ngopi bareng Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika saya tidak bisa menyapa semuanya, tapi saya membaca semua yang Bapak Ibu tuliskan. Intinya saya berterima kasih dari hati yang terdalam, beribu-ribu terima kasih untuk Bapak Ibu guru semuanya, kepada ribuan guru yang sangat peduli dengan pengembangan kompetensi dirinya, yang sangat peduli dengan bagaimana mewujudkan pembelajaran yang berdampak pada peserta didiknya, sehingga meluangkan waktu 1 jam bersama saya untuk mengikuti acara ngopi bareng saya di sore hari ini.
Semoga info yang tadi saya sampaikan, jawaban atas pertanyaan Bapak Ibu semuanya yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pengelolaan kinerja di PMM bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya dan mengurangi kebingungan bagi yang masih bingung. Jika masih ada yang bingung, Bapak Ibu bisa menuliskan tanya pengelolaan kinerja. Bisa menuliskan di caption di akun Instagram dijen.gtk.kemendikbud. Di situ ada tanya pengelolaan kinerja, kami akan jawab semua pertanyaan Bapak Ibu yang masih belum terjawab hari ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir, kami juga sudah menyiapkan kepala-kepala balai di seluruh Indonesia. Beliau-beliau juga sudah menugaskan tim yang sangat handal untuk mendampingi Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia yang masih mengalami kebingungan di dalam penilaian mengisi SKP tersebut. Saya juga ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga secara tulus dari hati saya kepada 1,2 juta Bapak Ibu guru yang telah mulai mengakses platform Merdeka Mengajar melalui pengelolaan kinerja ini, dan acara ini akan kita lanjutkan di minggu depan dengan topik yang berbeda, yang tentu yang menarik, yang saya ambil dari banyak pertanyaan di IG saya. Kayaknya ini kalau saya pikir-pikir topik guru SMP 3K itu masih menjadi topik yang menarik untuk Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali di 2 minggu mendatang. Dan Bapak Ibu silahkan melanjutkan mengisi bagi yang tadi berhenti. Masih ada waktu ya sampai tanggal 31 Januari. Semoga semua Bapak Ibu sukses, berhasil dan bermanfaat. Yang Bapak Ibu lakukan bermanfaat untuk anak didik kita. Sekali lagi, bahwa itu adalah ibadah buat kita semua. Yang catatannya nanti dicatat sebagai amal ibadah Bapak Ibu semuanya. Merdeka Belajar telah menjadi gerakan bersama yang memberdayakan ekosistem dan mentransformasi pendidikan untuk masa depan pendidikan Indonesia. Sampai bertemu Bapak Ibu di acara ngopi bareng saya di 2 minggu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.